Cara membuat buyer persona. Di video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara membuat analisa SWOT. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat buyer persona. Apa pentingnya buyer persona, cara membuatnya, dan bagaimana studi kasus dalam bisnis yang nyata. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Dalam Bisnis. Buyer persona adalah deskripsi detail mengenai seseorang yang bisa dijadikan sebagai contoh target konsumen. Persona ini adalah fiksi, tetapi berdasarkan riset mendalam dari konsumen kamu sekarang dan target konsumen yang akan kamu tuju. Kamu mungkin lebih sering mendengar customer persona, audience persona, atau marketing persona. Orang yang dapat menciptakan konsumen bayangan ini adalah kamu sendiri sebagai pengusaha, karena kamu yang mengerti detail produk dan jasa yang kamu jual. Untuk membuatnya, kamu perlu menggunakan imajinasi pikiran untuk menghayal dan kemudian menulisnya. Meskipun terlihat mudah, banyak yang perlu kamu pikirkan untuk menciptakannya. Pentingnya buyer persona. Seperti yang sudah aku jelaskan, buyer persona adalah representasi dari pelanggan dan prospek perusahaan. Buyer persona ini dapat menerangkan masalah yang dihadapi pelanggan serta cara mereka mengambil keputusan saat membeli produkmu. Buyer persona pun pada dasarnya akan membantu perusahaan untuk lebih memahami target audiensnya. Jadi perlu diciptakan sedetail mungkin agar dapat berfungsi secara maksimal. Cara membuat buyer persona. Nah, untuk membuat buyer persona yang rinci, ada beberapa contoh yang bisa kamu analisa dan tentukan. Pertama, lakukan penelitian pelanggan dengan menyeluruh. Hal mendasar yang harus kamu lakukan adalah meneliti seluruh pelanggan yang pernah membeli produk kamu. Kumpulkan informasi mengenai usia, lokasi, tingkah laku, minat, cara pembelian, dan lain-lain. Setelah kamu kumpulkan, catat apa saja yang kamu dapatkan. Usahakan untuk mengkonfirmasi informasi tersebut kepada pelanggan secara langsung melalui survei online, fokus grup, atau bahkan melakukan interview secara langsung. 2. Ketahui masalah pelanggan. Langkah selanjutnya dalam membuat buyer persona adalah mencari masalah yang sedang dialami oleh pelanggan. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan terlibat di media sosial dan melakukan penelitian secara langsung. Selain itu, kamu juga bisa melakukan survei online untuk mencari tahu review mereka terkait produk atau layananmu. Apabila ada masalah yang mereka alami terhadap produkmu, segera cari solusinya. 3. Identifikasi tujuan pelanggan. Hal yang tidak kalah penting dari mengetahui masalah pelanggan adalah mengidentifikasi tujuan mereka. Untuk itu, kenali lebih dalam lagi tujuan mereka masing-masing sehingga kamu dapat menyajikan konten atau produk yang sesuai. 4. Pahami bagaimana bisnismu dapat membantu. Gali lebih dalam manfaat apa saja yang bisa diberikan dalam bisnismu. Simpan sejenak pemikiran mengenai fitur-fitur yang akan diberikan. Dengan begitu, perlahan kamu akan mengetahui bagaimana bisnismu dapat membantu konsumen. 5. Ubah riset menjadi buyer persona. Setelah mendapatkan data-data dari riset, waktunya kamu mengubah menjadi buyer persona. Sebagai contoh, kamu mengidentifikasi pelanggan lelaki berusia 25 tahun yang tinggal di kota-kota besar dan sedang berusaha untuk mencari kerja. Kelompokkan itu ke dalam satu daftar buyer persona sehingga dapat memudahkanmu dalam pembuatan konten, pengembangan produk, dan lain-lain. Ingat, kamu juga bisa membuat lebih dari satu buyer persona sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Nah, kali ini aku akan coba membuat sedikit gambaran tentang studi kasus buyer persona. Di sini aku berikan contoh buyer persona di salah satu restoran cepat saji, yaitu McDonald's. Goals adalah tujuan dari customer yang ingin dicapai. Value adalah nilai yang ingin didapatkan oleh customer. Demographic adalah latar belakang customer, mulai dari mana, umur, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. Challenge adalah tantangan atau rintangan yang dihadapi customer dalam menikmati produkmu. Hobi merupakan salah satu background customer yang dapat kita gunakan sebagai marketing positioning, yaitu untuk menentukan posisi pasar kita sehingga campaign yang kamu buat tepat sasaran. Nah, kali ini aku juga akan berikan contoh buyer persona di Sabana Fried Chicken.
Sebenarnya perencanaan ini bukan apa yang direncanakan yang menjadi poin paling penting, tapi bagaimana pelaksanaannya. Apakah kamu menjadi konsisten atau malah membuatmu menjadi rumit? Ada tipe orang yang harus dijabarkan secara matang terlebih dahulu, baru ia bisa memulai bisnis. Tapi ada juga tipe orang yang kalau direncanakan malah makin mundur atau makin jadi malas. Jadi, buat serealistis mungkin atau sebisa mungkin untuk bisa dicapai, supaya kamu bisa tetap meneruskan bisnismu dengan baik. Oke, kalau masih ada pertanyaan, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Dan apabila masih bingung, hubungin aku melalui Instagram Dalam Bisnis. Dan jika kalian ingin tahu lebih dalam tentang strategi marketing, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Terima kasih.